Baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda di bawah. Saya dimohon disimak dengan baik video berikut ini. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini dari Sarmila OD. Mengapa untuk kata kerja read pada verb 1, 2, and 3 tulisannya sama tapi cara bacanya beda? Terus bagaimana dengan kata kerja come yang verb 3-nya juga come, apakah cara bacanya sama? Baik, Sarmila, untuk pertanyaan mengapa kata kerja read pada verb 1, verb 2, verb 3 tulisannya sama tapi cara bacanya beda, jawaban saya gampang, sudah dari sananya. Memang demikian aturannya, tidak ada penjelasan, satu-satunya yang saya bisa bilang adalah memang sudah begitu. Tidak ada rumusnya, tidak ada alasannya, hanya demikian. Untuk kata kerja come di verb ketiga, apakah cara bacanya sama? Iya, cara bacanya sama. Oke, pertanyaan kedua, Silia, Anda bingung irregular verb dan regular verb karena tugas yang diberikan kemarin banyak kata regular verb. Silia, sekarang ini Anda lagi ambil SP, Grammar and Written Discourse. Anda juga di bahasa Inggris ya, jadi untuk semua yang pertanyaan tentang regular dan irregular verb, satu-satunya cara yang bisa saya katakan kepada Anda adalah menghafal kata regular dan irregular verb. Regular verb itu ditandai dengan akhiran yang pakai ed. Sedangkan irregular verb itu artinya tidak beraturan, itu adalah kata yang berubah bentuknya. Child, dari kata eat menjadi ate menjadi eaten. Berbeda ketika kita bikin play, played, played. Yang pada verb 2 dan verb 3-nya hanya menambahkan akhiran ed. Jadi hafalnya gampang. Nah, untuk banyak sekali kesalahan yang Anda buat pada regular verb, satu-satunya cara yang saya bisa bilang kepada Silia adalah hafal. Therefore, you will be able to identify kata-kata mana yang pakai ed, kata-kata mana yang pakai yang berubah bentuk menjadi irregular verb. Karena kata-kata yang saya berikan kepada Anda pada saat tes kemarin itu adalah kata-kata yang gampang, bukan kata-kata yang sulit dan belum pernah Anda dengar. So, kalau masih Anda membuat kesalahan, berarti kosakata Anda sangat-sangat rendah. Which means Anda harus mendorong diri Anda sendiri untuk berusaha lebih kuat. Oke? Baik, kita lanjut yang berikut. Cara membedakan regular dan irregular verb. Hafal, nak. Hafal. That's all. Cara membedakannya cuma satu. Irregular berubah bentuk, regular itu menambahkan akhiran ed, ya. Tapi kalau mau tahu apakah kata contohnya kata sit ini dia regular dan irregular, caranya cuma satu, hafal. Therefore you know sit, sat, sat. Oke, dan seterusnya. Saya telah menonton hasil kuis. Were dan was. Oke. Were dan was. Were adalah past tense dari are, was adalah past tense dari is. Is itu dipakai oleh he, she, dan it. Dengan demikian he, she, dan it yang menggunakan was. Sedangkan were dipakai untuk adalah past tense dari are dipakai oleh they, you, dan we. Berarti yang menggunakan were juga adalah you, we, dan they. Oke. Nah, kadang-kadang tapi untuk I dia menggunakan was. Ya. Kecuali kalau nanti di kalimat if I were you, bukan I was you. Oke. Cuma itu saja perbedaan, tapi kalau untuk yang normal berarti I-nya pakai was. Apakah past tense dan past simple itu sama? Sama. Kadang-kadang
disebut past tense saja atau simple past tense, is the same. Itu hanya untuk masalah penyebutan nama saja. Yang berikut nomor 1, kenapa pakai were? Kan sudah ada did. Nomor 1, saya harus baca dulu nomor 1. Bentar, saya lupa. Let's have a look. Untuk nomor 1, Anda harus lihat kalimat ini adalah kalimat kompleks, di mana ada 2 kalimat di dalam satu ada 2 klausa dalam satu kalimat. When did you study when you were 10 years old? Where did you study when you were 10 years old? Kalau kita bikin kalimat ini menjadi kalimat positif, kalimat ini menjadi contohnya dia belajar di mana? Ambon. You studied pakai IED. You studied in Ambon when you were 10 years old. Itu ada dua frase kalimat, klausa kalimat. Klausa yang pertama adalah you studied in Ambon. Klausa yang kedua adalah you were 10 years old, yang dihubungkan dengan satu kalimat kata penghubung, yaitu when. Berarti ada 2 kalimat. Therefore, karena ada 2 klausa. Therefore, karena ada 2 klausa yang dihubungkan dengan kata penghubung, berarti ada 2 kata kerja. Karena setiap kalimat harus menggunakan kata kerja. Dengan demikian, kata kerja pertama adalah studied, you studied in Ambon. Sehingga kalau dibikin kalimat tanya, where did you study in Ambon? Ya, karena study past tense, makanya pakai did kan. Dan kemudian di kalimat belakangnya adalah when you were. Were itu adalah verbnya untuk klausa kedua. Oke? Alright. Yang berikut Koce Apono. Personal pronoun. Saya agak sedikit bingung untuk membedakan singular personal pronoun dan plural personal pronoun membuat sebuah kalimat. Ini kayaknya Anda tidak membaca atau tidak menonton video saya tentang grammar matrikulasi. Materi-materi ini sudah saya berikan, sudah saya kasih sepertinya. This is really funny. Let's check, kita lihat ya. Materi grammar in matriculation. Sepertinya ini saya sudah terangkan di sini. Kita lihat sama-sama. There. Di video ini kalau Anda nonton, Anda sudah bisa lihat singular yang di atas I, you, he, she, it itu adalah singular, personal pronoun yang singular atau single, sedangkan plural ada yang di bagian bawah. That's it. So, Anda pasti tidak menonton video ini. Oke. Baik, kita kembali ke pertanyaan-pertanyaan Anda. Tadi sampai di Koce, kemudian Rahmawati. Kapan penggunaan was dan were? Saya sudah jelaskan di atas. Seperti contoh nomor 12. Iya, kan nggak pakai did. Kenapa nggak pakai did? Itu kembali ke penjelasan kapan kita menggunakan to be dan kapan kita menggunakan to do. Did ini kan adalah past tense dari do. Were itu adalah past tense dari are. Are itu to be. Nah, did atau do itu dipakai kalau di belakangnya adalah kata kerja. Sedangkan were itu dipakai kalau di belakang itu adalah adjektif seperti ini. We happy itu adjektif, berarti we were not happy, bukan did happy. Karena happy itu bukan kata kerja. Oke. Berikut, selamat pagi nomor 1 dan 19. Where did you study? Itu tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau nomor 19, bentuk be untuk simple tense adalah was dan were. Hafal kembali. Saya nggak akan jawab ini, because jawaban ini udah jelas. You have to hafal. Kemudian
Saya masih bingung bagaimana penggunaan. Saya sudah jelaskan di atas. Ingin bertanya, was dan were. Saya sudah jelaskan di atas. Karena saya sering bingung penempatan did dan does. Did adalah past tense, does adalah simple present. Did digunakan untuk simple past, does digunakan untuk untuk present tense. Kenapa ada kata kerja yang menggunakan akhiran s? Karena sudah demikian rumusnya. Dan itu hanya dipakai untuk orang ketiga tunggal. That's it. Jadi kalau saya mau menjawab pertanyaan mengapa sampai satu kata itu menggunakan did dan does, mengapa harus menggunakan akhiran s? I don't know. Demikian tidak ada alasan tertentu selain memang begitu rumusnya. Sama seperti kalau Anda bertanya, karena itu rumus ya, untuk simple present tense, orang ketiga tunggal harus menggunakan akhiran s. Kalau Anda tanya, mengapa harus tambah akhiran s? Itu pertanyaan yang sama ketika Anda bertanya, mengapa 1 tambah 1 sama dengan 2? Karena sudah begitu rumusnya. Oke? Alright, kita lanjut. Dua hal, do dan does, dan yang kedua adalah penggunaan s atau es. Kapan kita harus menggunakan kedua hal tersebut? Nonton video yang sama ketika saya bilang untuk coach. Hal-hal ini sudah saya jelaskan semua dengan rinci. Graphesia, saya ingin bertanya, jika dalam sebuah kalimat past tense, jika sudah ada did atau didn't, dan jika lebih dari satu kata kerja. Oke. Graphesia ini harusnya akan sangat baik kalau Anda memberikan contoh, karena saya tidak terlalu memahami. Anda tanya, apakah jika dalam sebuah kalimat past tense, ini past tense ya, jika sudah ada did atau didn't, dan jika lebih dari satu kata kerja, dan kata-kata kerja itu tidak lagi ditambahkan ed. Apakah tidak lagi ditambahkan ed? Oke, kalau sudah ada kata did atau didn't, ya, did, kalau did saja berarti di kalimat tanya, did you go to school? Dan kata didn't kalau di kalimat negatif ya, berarti I didn't go to school. Kalau sudah ada did atau didn't, maka kata kerjanya tidak lagi menggunakan ed. Oke, I went to school. Went berarti past tense. I went to school. Kalimat negatif, I didn't, went-nya berubah jadi go. I didn't go to school. Karena did-nya sudah past tense, maka kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Kalimat tanya, did I go to school? Oke. Now, tapi Anda punya pertanyaan berikut, dan jika lebih dari satu kata kerja dalam satu kalimat tidak bisa mempunyai dua kata kerja. Kalau ada dua jenis kata yang masuk golongan kata kerja, maka satu kata kerja tersebut bukan berfungsi sebagai kata kerja. Ingat ya, bukan berfungsi sebagai kata kerja. Contohnya, I plan to go to school. I planned to go to school. Saya berencana kemarin, past tense ya. Saya berencana untuk pergi ke sekolah. So, I planned to go to school. Right? Ada kata planned yang adalah verb, dan ada kata to go. Dua-duanya go dan plan itu kata kerja. However, tapi yang berfungsi sebagai kata kerja dalam kalimat itu hanya planned. I plan. Saya berencana. To go itu bukan, dalam kalimat itu dia tidak berfungsi sebagai kata kerja. Dia berfungsi sebagai infinitive verb, ya. Oke, dia bukan kata kerja utamanya. The main verb yang nanti akan mendapat akhiran ed adalah planned. Nur Asifa. Cara membedakan verb 1, verb 2, verb 3, hafal. Santi Kawai. Kata keterangan waktu untuk simple present tense dan past tense. Sehingga seringkali, oke. Santi, this is also something yang harus Nuna hafal dan banyak baca ya. Kata keterangan waktu. Ada kalimat yang tidak ada kata keterangan waktu seperti I go to school or I went to school. Jadi satu-satunya cara untuk kita
mengetahui pakai verb one, verb atau verb two itu adalah dengan melihat kata kerjanya. Biasanya kami sebagai dosen kalau membuat pertanyaan mengisi titik-titik dan Anda harus mengisi dengan verb, maka kami akan membantu dengan memberikan kata keterangan waktu. Nah, kalau Anda sering terkecoh dengan kata keterangan waktu, hal pertama yang harus Anda buat adalah ketika baca kalimat adalah look at the sentence. Ada kata keterangan waktu tidak? Kalau ada sometimes atau often berarti itu simple present. Kata yesterday, last week, ago yang ada ago-agonya itu berarti past tense, ya kan? Berarti dengan melihat kata keterangan waktu Anda sudah tahu tenses apa, Anda sudah tahu berarti rumus verb seperti apa yang rumus verb seperti apa yang harus Anda pakai, ya kan? Nah, satu-satunya cara adalah Anda melihat dan memahami kira-kira kata keterangan waktu ini memberikan keterangan kepada kita bahwa kegiatan yang dilakukan itu terjadi di masa lampau atau masa sekarang. Itu saja sih sebenarnya. Next one drill. Verb one, verb two. Apakah jika terdapat dua kata kerja dalam satu kalimat maka keduanya berubah menjadi verb two? Ini pertanyaan kayaknya mirip sama punya si Grevasya. Saya belum selesai tadi kalau ada dua kata kerja dalam kalimat. Karena dalam satu kalimat itu tidak ada dua kata kerja dalam satu kalimat, tidak bisa punya dua kata kerja atau dua kata yang berfungsi sebagai kata kerja, kecuali kalau itu adalah kalimat kompleks atau kalimat yang digabungkan. Ya, I planned to go to school. Saya berencana untuk pergi ke sekolah. Itu hanya satu kalimat, ya. Dan kalimat itu kata kerja utamanya adalah planned. Walaupun go, I plan to go. Go itu adalah juga masuk golongan kata kerja. Tapi dalam kalimat itu fungsinya bukan sebagai kata kerja. Itu satu kalimat. Nah, tapi ada kalimat yang adalah kalimat kompleks di mana ada dua kalimat yang digabung menjadi satu dengan kata penghubung. Seperti tadi soal nomor 1 di kuis 4. Ya kan? I plan to go to school when I decided not when my father asked me to go with him. Jadi bahasa Indonesia saya sebenarnya rencananya mau pergi sekolah, beta rencananya mau pergi sekolah, tapi kemudian papa ajak beta pergi ke tempat lain. So bapaknya ngajak dia bolos. So I plan to go to school when my father asked me to go with him. Saya lagi berencana pergi sekolah waktu bapak datang dan bilang, ayo kita pergi ke suatu tempat. So, itu ada dua kalimat dalam kalimat itu, yaitu I planned to go to school dan my father asked me dengan kata penghubung when. Kalau ada dua kalimat yang kemudian digabung jadi satu dengan kata penghubung, berarti kalimat satu berubah jadi klausa pertama, kalimat kedua berubah menjadi klausa kedua, maka dua-dua klausa tersebut harus mendapat akhiran ed, because pada dasarnya dia adalah dua kalimat yang berbeda. Atika Suri. Kalau menggunakan was, kata kerjanya masih ditambahkan ed, tidak. Novita. Oke, Novita saya sudah jawab di atas. Maria Suala, penggunaan dan en, have dan has. Ini sudah ada juga di Grammar Matriculation 1. Dan en itu adalah artikel digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang tunggal. A person, a cake, a ball, an apple, for example, ya. Sedangkan have dan has, have digunakan untuk plural, pronoun yang plural atau subjek yang plural, dan has digunakan untuk subjek yang jamak, subjek yang tunggal, oke, singular. Oke, demikian jawaban saya untuk pertanyaan-pertanyaan Anda. Harap Anda mau nonton dulu video ini sebelum Anda mengerjakan UAS Anda, dan semoga Anda membaca kembali semua video-video dan materi yang sudah saya kirimkan, karena mubazir kalau saya mengirimkan Anda video kemudian Anda tidak pernah mengakses. Oke?